Ya, kemudian di sini saya Muhammad Ihsan Hilmi akan melanjutkan penjelasan bagian kode implementasi counting shot menggunakan linked list. Dilihat di kodenya dan akan dijalankan outputnya. Nah, untuk outputnya sendiri nanti akan sesuai dengan linked listnya, di mana memori dari linked list tersebut tidak akan terganti. Kita hanya akan mengganti isinya saja. Mungkin akan lebih cepat kalau ditunjukkan. Pertama kita masukkan jumlah datanya terlebih dahulu. Lalu kita akan memasukkan satu-satu angkanya. Nah, setelah selesai, maka datanya pun akan muncul. Untuk yang pertama, ini dari 5 sampai kedua, ini adalah linked list yang sebelum disorting. Bisa dilihat bahwa di sini node yang pertama itu memiliki data 5, lalu dia memiliki pointer next selanjutnya ke alamat 1905792, dan alamat ini akan menuju ke node 2 yang berisi datanya 2, dan node yang dan next yang akan menunjuk ke node selanjutnya. Lalu setelah proses memasukkan 5 angka ini selesai, maka apabila kita lihat di kodenya, setelah memasukkan 5 datanya selesai, dia akan memanggil linked listnya yang pertama yang belum disusun, lalu akan dipanggil melalui fungsi count_sort. Di count_sort tersebut fungsinya itu ada proses. Yang pertama proses mencari maksimum, yang kedua akan masuk ke proses membuat array counter, lalu yang ketiga di sini ada proses menambah counternya tersebut sesuai data yang ada. Di bagian sini, dan di bagian selanjutnya di sini itu proses penghitungan di mana counternya sendiri dimodifikasi dan ditambahkan supaya bisa disorting. Mungkin lebih lanjutnya akan saya sampaikan nanti. Dan yang terakhir di sini adalah proses untuk memasukkan data linked list yang sudah diurutnya terhadap suatu array sementara. Lalu dari array sementara tersebut kembali dimasukkan ke linked list yang tadi, yang memiliki memori yang sama dari linked list sebelum diurutkan. Nah, lalu mari kita membahas ke visualisasinya. Jadi di sini tuh kita memiliki 5 data linked list, yaitu ada 5, ada 2, ada 4, 7, dan 2. Nah, di sini bisa dilihat. Lalu 5, 2, 4, 7, dan 2 tersebut akan 5, 2, 4, 7, dan 2 tersebut masing-masing memiliki
alamat yang menuju ke node selanjutnya sendiri. Yang di sini itu kita tuliskan saja belakangnya itu 792 untuk yang 5, lalu 824 untuk yang 2, 856 untuk yang 4, lalu 888 untuk yang 7. Dan sekali lagi ini alamat yang ditunjukkan di sebelah datanya alamat yang menunjuk ke node selanjutnya, bukanlah alamat angka yang bersama dia. Jadi ini 792 itu bukanlah alamat 5 melainkan alamat dari data 2 dan 824 ini. Baik. Lalu di proses counting sort yang pertama itu dicari maksimumnya. Mencari maksimum dari linked list tentunya harus melewati proses mencari satu-satu dan membandingkan. Jadi di sini itu dia akan mengecek pertama men-set maksimumnya menjadi 5, lalu dia akan membandingkan dengan 2. Karena 5 tidak lebih besar dari 2, false. Karena 5 itu lebih besar dari 2 itu false, atau berarti 5 tidak lebih besar dari 2, maka maksimumnya sendiri akan tetap pada 5. Lalu dia akan membandingkannya lagi dengan 4, dan ini masih false. Kemudian dia akan membandingkannya lagi dengan 5 dia akan membandingkan 5 dengan 7. Lalu di sini akan menghasilkan true sehingga maksimumnya diset menjadi 7. Dan 7 akan dibandingkan dengan 2. Dan ini akan menghasilkan false. Sehingga maksimumnya kita bisa mendapat yaitu 7. Penjelasan di bagian kodenya adalah seperti ini. Ini adalah bagian di mana proses dia akan meloop semua linked list yang ada, akan berhenti saat tidak ada node yang selanjutnya atau node-nya sudah berhenti di bagian node yang next-nya itu 0. Lalu setelah membuat proses loopnya, di dalam loopnya sendiri dia akan membandingkan max yang sebelumnya sudah didefine sebagai 0, sehingga apabila datanya tidak ada, maksimalnya akan otomatis 0. Data yang pertama tadi muncul yaitu 5, maka masuk 0 kurang dari 5 itu benar, maxnya menjadi 5, dan dia akan melanjutkan ke proses pengecekan selanjutnya. 5 lebih kecil dari 2 itu salah, sehingga maxnya tidak berubah, tetap 5. Lanjut ke selanjutnya, tadi itu ke angka 4. Lalu 5 lebih kecil dari 4 itu masih salah, maxnya masih 5. Dia akan lanjut ke selanjutnya, dan saat 5 lebih kecil dari 7 ini menghasilkan benar, maka max yang berisi 5 ini akan ditimpa dengan angka 7, sehingga maxnya sekarang 7. Pengecekan selanjutnya 7 kurang dari 2 itu salah, maka tidak akan ditimpa dan keluar dari loop karena 2 di sini
2 di sini adalah node yang menunjukkan bahwa nextnya itu tidak ada. Nextnya itu menghasilkan 0. Ya, sehingga ini tuh bisa disebut data yang terakhir di linked list ini. Lalu setelah proses mencari maksimumnya, kita akan membuat sebuah array yang dinamakan counter di sini. Array di sini itu berfungsi untuk menghitung jumlah kemunculan data yang ada, sehingga jumlahnya itu kita akan menentukan dari maksimalnya tersebut dan membuat data mulai dari 0 hingga maksimum tersebut. Ditambah 1 dikarenakan ini sehingga kita bisa masukkan angka 0. Bila di ya, kita hapus dulu sebelumnya. Salah. Ya. Di sini kita akan membuat suatu array, yaitu array counter, dan counter ini akan berisi angka sebanyak 0 hingga 7 maksimum dari linked list yang ada, yang tadi itu bernilai 7. Maka di sini akan dibuat Maka di sini akan dibuat suatu array yang berisi dari 0, 1, 2, 4, 5, 6 hingga 7. Nah, sekali lagi di sini itu seharusnya hanya sampai 6. Tetapi kalau misalkan hanya sampai 6, 7 yang kita akan cari itu tidak akan terbawa. Oleh karena itu diperlukannya tambahan yang tadi saya katakan, yaitu di sini jumlahnya itu maksimum ditambah 1, sehingga 0 dan 7-nya pun terbawa untuk penghitungannya. Kembali lagi ke ilustrasinya. Di sini sudah kita buat array yang memiliki indeks 0 sampai 7. Ini masih kosong ya indeks arraynya. Lalu di bagian kodenya ada sebuah kode yang menunjukkan memset. Memset di sini, keyword memset ini berfungsi untuk mengset data-data yang perlu di dalam sebuah memori yang beruntutan dari sebuah awalan hingga akhir dari memori tersebut. Untuk di sini kita mengeset angka 0 ke dalam array yang tadi, array counter, di mana memorinya tersebut diambil dari sini, mulai di counter, dan tiap data yang ada pada arraynya itu berisi ini, ukurannya ukurannya sama dengan isi dari array counter tersebut dikali n, sehingga maksimumnya itu 8, sehingga diisinya itu langsung 8 di array counter tersebut. Intinya untuk memset ini
adalah mengeset angka 0 ke dalam array yang ada di array counter tersebut. Array ini diisi oleh 0 semua. Lalu setelah diisi oleh 0 semua, maka akan terjadi proses counter di mana proses counternya sendiri itu dia mengecek apakah ada dia mengecek di mana data yang dimiliki di linked list tersebut itu dijadikan indeks, lalu di data counter tersebut data yang berindeks angka tersebut akan ditambah atau di-increment. Mungkin lebih mudah dipahami apabila dilihat ilustrasinya. Jadi di sini kita dalam array counter ini ada di proses yang selanjutnya yang tadi saya jelaskan, dia akan mengecek dulu yang pertama di linked listnya ada data berupa 5. Setelah mendapat angka 5 ini, dia akan mengecek dia akan memasukkan menambahkan mengincrement data yang ada di counter yang berindeks sama dengan data linked list ini. Jadi kalau di sini itu dia menemukan angka 5, maka di counter yang ini dia akan mengubah angka 5 ini menjadi 1. Setelah itu dia akan mengecek ke data selanjutnya yaitu 2. Maka yang di array counter dengan indeks 2 akan berubah menjadi 1. Lalu pengecekan selanjutnya dia masuk ke 4, maka indeks keempat akan berubah menjadi 1 juga. Maaf. Kita ulang kembali. Untuk awalan dia akan mencari angka 5. Untuk yang pertama dia akan mengecek data dari linked list yang pertama yaitu angka 5. Lalu dari data counter ini dia akan mencari indeks yang sesuai yaitu indeks 5 dan akan menambahkan angka 1 di array counter berindeks 5 ini. Setelah itu dia akan mengecek data selanjutnya yaitu 2. Dan di sini dia akan merubah indeks yang kedua menjadi 1 juga. Lanjut ke data linked list yang selanjutnya yaitu 4. Dia akan mengubah data yang ada pada array counter ini yang berindeks 4 menjadi angka 1. Kemudian lanjut ke data selanjutnya yaitu 7. Dia akan mengeset menjadi 1 juga. Dan data yang terakhir yaitu 2. Dia akan mengeset array counter berindeks 2 itu ditambahkan 1 lagi sehingga 1 tambah 1 dia akan menjadi 2. Setelah proses penghitungan ini selesai, maka
proses selanjutnya dari count sort yang dilakukan ini yaitu dia akan menambahkan counternya sehingga bisa menunjukkan posisi seharusnya dari array tersebut, dari data array atau data linked list tersebut. Untuk penghitungannya sendiri, mungkin apabila dari kode ini sukar untuk dipahami, intinya untuk penambahannya itu kita hanya menambahkan data yang awal dengan yang selanjutnya. Karena di sini data 0 itu 0, maka data 1 ini akan 0 tambah 0 tetap 0. Lalu data yang ada di indeks kedua adalah 0 tambah 2, maka dia akan tetap 2. Data pada indeks ketiga dia akan berubah menjadi 2 tambah 0, yaitu 2. Di sini dia akan menambahkan menjadi 2 tambah 1 sehingga di 4 akan berubah menjadi 3. Lalu di sini 3 tambah 1 dia berubah menjadi 4. 4 tambah 0 dia berubah menjadi 4. Dan yang terakhir 7 dia akan berubah menjadi 4 tambah 1, 5. Maka data pada array counter akan berubah menjadi seperti ini. Indeks ke 0 dia berisi 0, lalu selanjutnya 0, 2, 2, 3, 4, 4, 5. Data yang ada pada data yang diisi di sini itu bisa merepresentasikan bahwa data berindeks tersebut itu indeksnya di array yang seharusnya memiliki posisi maksimal ada pada posisi ini. Sehingga bisa dikatakan kalau 7 itu dia maksimal posisinya akan berada di 5. Atau kalau bisa dilihat dari sini, dia 7 itu seharusnya dia berada di posisi yang kelima, yaitu di sini di posisi 2. Lalu apabila ada angka 6, maka dia hanya akan berada maksimal di posisi ini, di posisi 7 ini, dan selanjutnya ke belakang seperti itu. Nah, selanjutnya proses yang terjadi pada count sort di sini adalah proses di mana kita memasukkan ke dalam sebuah array output. Memasukkannya sendiri itu data yang sudah disusun. Penyusunannya akan terjadi seperti yang tadi saya katakan melalui data dari info array yang tadi, array counter ini. Ya, jadi proses yang selanjutnya itu dia akan mengecek kembali data-data yang ada di linked list awal, lalu menyesuaikan posisinya dan memasukkannya ke sebuah variabel array yang sementara. Di sini itu tadi output array.
yang berisi 5 angka dari 0 hingga 4. Lalu data yang pertama yaitu 5, dia akan dicari di variabel counter sini bahwa isinya itu apa. Setelah mendapat bahwa data dari 5 yang ada pada variabel counter itu berisi 4, maka 5 di sini dia akan di-assign ke posisi keempat, atau kalau dalam array output ini dia akan di-assign ke indeks yang ketiga, yaitu di sini dia akan dimasukkan ke 5, dan di variabel counternya sendiri ini akan diganti di decrement menjadi 3. Setelah itu dia akan mencari kembali data selanjutnya, yaitu 2. 2 memiliki data 2 di variabel counter, lalu akan menaruh 2 di posisi kedua atau di indeks ke-1 di sini. Lalu 2-nya sendiri akan di decrement, 2 di variabel counter akan di decrement, sehingga 2 di variabel counter akan bernilai 1. Lalu dia akan mengecek data selanjutnya dari linked listnya, yaitu 4. 4 di sini memiliki nilai 3, maka dia akan taruh di posisi ketiga atau indeks kedua, yaitu di sini. Lalu 3-nya akan di decrement 4. Array counter berindeks 4 ini akan di decrement menjadi 3. Setelah itu dia pengecekan selanjutnya, yaitu angka 7 memiliki nilai 5, maka dia akan ditaruh di posisi 5 atau indeks keempat. Di indeks keempat bernilai 7. Lalu indeks ke-7 dari variabel counter akan bernilai menjadi 4. Dan yang terakhir dia akan mengecek datanya, yaitu data 2 indeks data berindeks kedua di variabel array counter ini bernilai 1, sehingga data 2 ini akan ditaruh di posisi ke pertama. Setelah melewati proses itu, maka kita akan mendapat array yang memiliki hasil terurut dari array atau linked list yang di awal. Setelah proses memasukkan data yang sudah terurut ke array ini, maka proses terakhir adalah memasukkan datanya sendiri ke linked list awal. Prosesnya cukup simple, bisa dilihat di bagian kodenya bahwa dia melakukan looping hingga tail, mulai dari head. Setelah itu dia akan memasukkan nilai array dengan indeks ke 0 atau array posisi pertama ke data yang pertama atau data head. Setelah itu dia akan maju, data linked listnya akan maju bersama dengan i juga yang menandakan output array-nya juga ikut maju. Bila divisualisasikan, maka proses ini menunjukkan bahwa dari data 52472 ini dan data yang tersusun,
dia akan meloop masing-masing dan memindahkan dari array ini ke linked list yang awal, sehingga linked listnya sendiri akan terisi dengan data yang sudah tersusun tanpa mengubah memori dari linked list sendiri. Bisa dilihat kembali di hasil outputnya. Bahwa data yang menunjuk ke nextnya ini itu tidak berubah, sehingga bisa dibilang saat data 1905824 ini menunjuk ke posisi ketiga, maka posisi ketiga itu beralamat segini. Dia pun memiliki alamat yang sama setelah di sort. Ini adalah proses mengurutkan linked list melalui proses algoritma consort. Kita bisa coba dengan angka yang lain. Jumlah datanya ada 2, sebut saja jumlah datanya 10. Lalu angka yang pertama itu kita masukkan 382, angka asal. Bisa dilihat bahwa datanya sendiri akan kembali tersusun sesuai urutan yang seharusnya, tanpa mengubah memori dari linked listnya sendiri. Proses eksekusi waktunya pun di sini untuk mengeksekusi proses pengurutan linked list bernilai 10 itu memakan waktu 28 detik. Lalu proses untuk mengurutkan mengurutkan 5 data itu 7 detik. Proses mengurutkan 6 data itu 9 detik. Sekian dari saya. Terima kasih.